dengan saya Daniel, NIP 199609142020121009. Sekarang kita di tugas ke-4. Pokoknya kita membahas agenda 2. Di tugas pertama di agenda 2 ini yaitu tentang membahas konsep-konsep dasar dari akuntabilitas, nilai-nilai dasar akuntabilitas. Jadi mungkin kita langsung to the point aja ya. Apa sih sebenarnya akuntabilitas itu? Berdasarkan materi yang didapatkan yang sudah diajarkan juga oleh Widya Suara, itu akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban, sebenarnya sebuah obligasi dari setiap individu, insan di dalam institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang memang embed, yang memang jadi bagian dari amanah dalam mengampu sebuah pekerjaan seperti itu, dan menjamin nilai-nilai keamanahan itu sendiri dalam melayani publik seperti itu. Mungkin contoh nilai-nilai publik yang terkait dengan akuntabilitas mungkin seperti salah satunya adalah memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini salah satu mungkin yang benar-benar nyata ya, yang bisa terjadi, yang benar-benar berada di konteks pelayanan pertanahan, terutama baik itu di Kanta maupun Kanwil maupun di pusat sekalipun. Jadi memang akuntabilitas itu bisa dibilang suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh ASN, karena memang akuntabilitas itu bisa dibilang merupakan sebuah hubungan dua pihak, yaitu antara dua individu atau kelompok atau institusi yang dengan negara dan masyarakat. Lalu juga akuntabilitas itu terkait dengan berorientasi pada hasil, lalu membutuhkan konsekuensi, lalu memperbaiki kinerja dan membutuhkan laporan, berpertanggungjawaban gitu. Tapi sebenarnya apa sih bedanya akuntabilitas sama responsibilitas? Jadi kalau untuk akuntabilitas itu bisa dibilang ada sesuai definisi, yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sementara responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab. Mungkin ya terdengar mirip-mirip ya terkait dengan kewajiban dan pertanggungjawaban, tapi kalau akuntabilitas itu bisa dibilang lebih menitik beratkan pada suatu nilai, suatu pertanggungjawaban yang memang itu adalah standar minimal yang memang harus dimiliki sebagai, terutama dalam konteks ini kita berbicara dalam konteks sebagai ASN, aparatur sipil negara seperti itu. Kemudian dari materi akuntabilitas ini juga dibahas terkait dengan akuntabilitas publik, yaitu yang bisa dibagi ke kedua tipe, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban terhadap otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh mungkin kita bertanggung jawab pada kepala seksi, kepada kepala bidang mungkin di daerah ya, di Kanta, Kanwil. Mungkin kalau di pusat bertanggung jawab pada direktur, kepada kasubdit, seperti itu. Kemudian untuk akuntabilitas horizontal itu berarti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Jadi sebagai pelayan masyarakat yang melayani masyarakat, tentunya kita punya, sebagai ASN kita memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik itu mutu pekerja pelayanan, baik itu memberikan sosialisasi, baik itu memberikan jawaban terkait dengan masalah-masalah pertanahan dengan akurat, dengan tepat, seperti itu. Kemudian salah satu hal juga yang penting sebenarnya, yang bisa dibilang cukup menjadi bahasan yang relate di dalam kehidupan sebagai ASN, itu adalah terkait dengan konflik kepentingan. Ini hal yang menarik sebenarnya. Jadi bisa dibilang konflik kepentingan itu adalah sebuah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan tugas publik kita sebagai ASN dan kepentingan kita secara pribadi itu
bertentangan seperti itu. Itu juga ada dua tipe di sini terkait dengan keuangan dan non keuangan. Dan bagaimana kita mengidentifikasi masalah konflik kepentingan ini? Pertama, tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Jadi mungkin simpelnya gini ya, konflik kepentingan ini bisa dibilang suatu hal yang apa ya, bisa dibilang cukup, bukan rumit mungkin, tapi yang apa ya, sebenarnya itu sering terjadi di kehidupan kita sebagai, tidak cuma sebagai ASN sebenarnya, tapi sebagai pekerja juga pada umumnya. Konflik kepentingan dimana kadang kita itu lebih memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya nih, kita ada tugas atau misalnya ada yang relatif, yang mudah aja dalam praktisnya, misal ada Zoom meeting misalnya untuk rapat begitu yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya, tapi ternyata kita di jam yang di waktu yang sama itu tersebut misalnya ada sebuah janjian lah dengan keluarga mungkin, atau mungkin dengan rekan-rekan seperti itu di luar kantor kita yang kita juga mungkin agak berat untuk menolaknya mungkin. Nah, disitulah adanya konflik kepentingan, dan memang itu mungkin sering terjadi dalam keseharian pekerjaan ya. Dan kita sebagai PNS dituntut untuk mengedepankan tugas kita secara tugas publik kita ini, bukannya justru malah melalaikan tugas-tugas kita. Tapi kita harus lebih berkomitmen, kita harus berani berkorban di mana ketika dalam konteks pekerjaan, dan itu perlu diutamakan seperti itu. Kemudian gimana sih caranya sebenarnya menjadi PNS yang bisa dikatakan accountable gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh. Pertama juga mungkin bisa dibahas terkait dengan informasi publik ya. Jadi mungkin kita sebagai ASN itu diharapkan untuk tidak mengungkapkan informasi resmi atau yang konfidensial yang diperoleh secara punya syarat-syarat tertentu lah untuk dipublikasikan ke publik gitu. Dan itu ada kekuatan hukumnya, ada otorisasi yang diberikan juga oleh institusi kita atau BPN misalnya seperti itu. Mungkin contohnya seperti peta-peta digital gitu, data-data spasial yang mungkin ada beberapa data yang memiliki kerahasiaan informasi seperti itu yang nggak bisa secara mentah-mentah aja kita share ke publik, atau bahkan ke saudara atau ke saudara kita sendiri gitu ketika membutuhkan begitu misalnya. Kemudian tidak menyalahkan informasi. Nah, ini juga penting, menyalahgunakan informasi yang kita miliki sebagai ASN. Misal contohnya juga lagi nih, data, karena memang sekarang data itu sangat penting ya. Misal kita punya data peta, tapi kita justru yang kita punya juga karena posisi kita, karena pekerjaan kita itu, tapi kita secara sadar menjual data tersebut yang merupakan sebenarnya data negara, tapi kita mengambil keuntungan dari situ, kan itu tidak boleh juga, itu tidak accountable. Kemudian juga terkait dengan ini juga salah satu hal yang isu yang penting itu, yang saat inilah hangat-hangatnya dibicarakan juga dan baru-baru ini sering terjadi, yaitu waktu kemarin ketika libur lebaran, di mana ada kebijakan dilarang mudik misalnya, ASN dilarang mudik gitu. Itu kan kebijakan dari pusat ya seperti itu, dan ada juga mungkin beberapa yang tidak menaati gitu. Ini mungkin sebenarnya agak sensitif ya, tapi ya itu karena itu perintah ya, bukan dan karena itu untuk kebaikan kita juga masing-masing, dimana kita harus menaati peraturan satu sisi, dan juga sisi lain kita harus memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini memang sedang merebak di lingkungan kita seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak yang menarik yang bisa dibahas terkait dengan akuntabilitas sebagai ASN, tapi mungkin ini yang mau saya review, yang saya intisari di dalam video kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.